Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan dari 2 PTK 1. Saya ingin mempresentasikan tugas yang diberi Bapak, yaitu gerbang logika menurut pendapat saya. Baiklah Pak, untuk mempersingkat presentasi ini, izinkan saya untuk membaca dan juga memahami apa yang disampaikan oleh saya untuk Bapak. Baik Pak, apa itu gerbang logika? Program studi teknik komputer yang diselenggarakan oleh Bapak Budi Satria atas dosennya. Baik Pak, menurut saya apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah logik antara ada proses pengolahan input biner dengan teori matematika Boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran, dan di mana nilai benar true itu yaitu ditunjukkan dengan nilai angka 1 dan sebaliknya. Baiklah Pak, untuk fungsi gerbang logika yaitu satu. Fungsi gerbang logika adalah gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital dan juga terintegrasi. Kebanyakan logik ini untuk menggunakan bilangan biner 0 dan juga 1 disebut true dan juga false. Baik Pak, untuk selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Menurut saya nih Pak ya, tabel kebenaran itu adalah tabel yang digunakan untuk menilai atau melihat nilai kebenaran suatu pernyataan, di mana si tabel itu kebenaran dapat diartikan sebagai berisi kombinasi variabel masukan dari input dan output yang menghasilkan. Baiklah Pak, untuk jenis-jenis gerbang logika. 1. Gerbang AND. Jenis pertama adalah gerbang AND. AND memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan suatu output. Jika semua salah satu input merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan input dari bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Baik Pak, untuk itulah pengertiannya. Berikut contoh dan juga tabelnya. Bilangan A 0101, B 0011, X 000 dan juga 1 Pak. Baiklah Pak, untuk yang kedua yaitu gerbang OR. Jenis kedua gerbang OR ini sama seperti yang sebelumnya Pak. Gerbang ini juga memerlukan 2 output dan juga menghasilkan 1 output. Baiklah Pak, berikut hasil contoh dan juga tabel-tabel dari gerbang output ini untuk menjelaskan. Baiklah Pak. Ketiga, gerbang NOT Pak. Jenis berikut gerbang NOT. Gerbang ini berfungsi sebagai keadaan dan juga input maupun output bilangan nolnya Pak. Untuk ini berikut hasilnya Pak. 4. Gerbang NAND. Ini Pak, inilah saya yang akan memahami sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya dan juga logika saya Pak ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Baik Pak, untuk selanjutnya gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan juga gerbang NOT ya Pak. Karena ini output dihasilkan gerbang NAND ini sama dengan atau dikembalikan dengan gerbang AND. Berikut hasil atau gambar atau juga tabel yang ada di ini Pak. A sama dengan A 0101, B 0011, dan X 111 dan 0. Baiklah Pak, untuk selanjutnya yaitu gerbang NOR. Berikut gerbang NOR adalah gerbang NOR bergabungan dari gerbang OR dan juga gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini kebalikan dari gerbang NOR Pak. Berikut hasilnya Pak. Ini ya Pak ya. 10110, B 0011, X 1000.
Baiklah Pak, untuk gerbang selanjutnya yaitu gerbang XOR. Gerbang ini jenis berikutnya ada gerbang XOR. Gerbang ini memerlukan dua untuk menghasilkan satu output Pak. Jika output berbeda, misalkan output 1 dan juga inputnya B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner. Sedangkan input 1 akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Begitu sebaliknya ya Pak ya. Berikut hasil dan juga tabelnya yang sudah saya sematkan dan juga ini Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya yaitu gerbang XOR yang ketujuh nih ya Pak ya. Jenis yang terakhir ada gerbang XNOR, di mana gerbang XNOR ini memerlukan dua input atau output atau menghasilkan satu output Pak. Jika untuk berbeda, misalkan output 1 sama dengan A, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan bilangan binernya 0. Jika sedangkan outputnya menghasilkan ada bilangannya 1 Pak, bilangan binernya ya. Untuk contoh dan juga tabelnya berikut ya Pak ya. A 0101, B 0011, X 10 dan 0. Baiklah Pak, untuk ini sekian dari saya. Baiklah Pak, berikut review dan juga analisis dan juga contoh-contoh gerbang logika menurut saya Pak, dan juga analisisnya Pak. Berikut Pak hasilnya. Satu, logika N Pak, dimana logika N ini 5 volt suatu tegangan listrik SW1 dan SW2 Pak. Jika SW1 dan SW2 itu terlihat terputus, maka aliran listrik yang dihasilkan akan terputus Pak. Berikut ini Pak, diibaratkan menghidupkan lampu Pak. Ini tabelnya Pak. A SW1 0, SW2 0, outnya 0. Baik Pak, untuk SW1 dan SW2 nya itu terbuka dan tutup jika suatu tegangan alur listrik menuju SW1 terputus, maka SW2 listriknya akan tetap menyala Pak. Diibaratkan menyala itu redup jika apabila SW1 dan SW2 tetap dinyalakan dan juga disambung, maka listriknya akan tetap menyala. Baik Pak, berikut tabel-tabelnya. Ini Pak, tabelnya sudah kelihatan. Jika apabila output SW1 dan S-nya tersambung dan SW2-nya terputus, maka listriknya tetap akan menyala. Jika SW2-nya menyambung dan SW tetap menyala, maka listrik tetap menyala. Dan begitu selanjutnya Pak, ini voltnya Pak 5 ampere. SW1 terlihat sudah menyambung dan juga SW2 tidak menyambung, maka aliran suatu listrik sebuah rangkaian akan menyalai suatu lampu yang bertegangan outnya 5 volt. 5 volt Pak. Berikut tabelnya Pak, SW1A 001 dan 1, B SW2 0101 dan juga Y out 0001. Baik Pak, simbol N-nya berikut ya Pak ya. Sudah terlihat jelas bersama logikanya, Y sama dengan titik B sama dengan AB. Tabel kebenarannya Pak, ini ya Pak ya. Untuk logika OR lagi Pak. Logika OR ini menurut pandangan saya ya Pak ya, analisis saya, jika SW1 dan SW2 ini terputus, maka output dan juga nilainya tidak akan menyala listriknya Pak. Dan juga SW2 menyala, maka listriknya akan menyala. Dan diibaratkan menghidupkan lampu ya Pak ya. Ini Pak, untuk SW1 nya sudah terlihatan terputus dan juga SW terlihat menyambung, maka suatu listrik tegangan alur listriknya tetap akan menyala. Jika
SW1 nya tetap terputus, maka menyalalah. Dan juga apabila SW keduanya itu menyambung, maka listriknya akan menyala menghidupkan suatu listrik atau benda. Ini Pak. Ini Pak, sesuai yang sebelumnya sama juga. SW1 dan SW2-nya ini sudah kelihatan menyambung Pak, dan tidak ada terputus sama sekali antara keduanya ini. Jika suatu tegangan arus listrik 5 volt dalam satu rangkaian digabungkan dari SW1 SW2 tetap menyambung, maka listrik yang dihasilkan tetap akan menyala menyinari lampu Pak, tegangan 5 volt ini. Berikut tabelnya Pak. Tabelnya 0001 dan 1, BSW2 01 dan 0, Y out 01 dan 1 dan 1. Baik Pak, simbol OR-nya ini terlihat jelas ya Pak ya. Persamaan logika OR, Y sama dengan A tambah B. Tabel-tabelnya Pak, ini tabelnya sudah terlihat jelas ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya yaitu gerbang logika NOT ya Pak. Terlihat sudah rangkaian foto gambar ini. Sudah lihat Pak, jika R1 suatu tegangan listrik maupun baterai ini Pak diibaratkan ya mengalirkan sebuah listrik ini. Jika SW1 terputus atau tidak menyambung di suatu tegangan ini, maka suatu listrik ini akan tidak ada menyala out listriknya Pak. Ini jika apabila SW1-nya ini menyala, maka suatu listrik dari arah sebaliknya maupun arah ini akan mengalirkan semua listriknya menyala Pak. Begitu tabelnya simbol NOT Pak, sudah terlihat jelas Pak. Ini gambarnya Pak, persamaan logika NOT, Y sama dengan A bar NOT A, tabel kebenaran, logika NaN Pak. Untuk selanjutnya yaitu logika NaN. Logika NaN yaitu untuk logika NaN kita ada untuk presentasi selanjutnya Pak. Tugas saya itu sudah terlihat jelas berikutnya Pak ya. Ini Pak ya, sabar Pak. Dikarenakan masih dalam flash disk Pak. Flash disknya sabar Pak. Ini Pak, untuk kelanjutannya sudah terlihat jelas ya Pak ya. Tugas saya sebelumnya ini. Ini Pak. Ini Pak, logika NOT ya Pak untuk selanjutnya yaitu baik Pak, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Pada simulasi rangkaian arus gerbang logika NOT, lampu akan menyala jika SW1 terbuka Pak, dan lampu akan mati jika SW1 tutup. Dikarenakan pada rangkaian di atas terdapat hambatan atau R1 yang dimana SW1 tertutup Pak. Hambatan yang akan tersambung ke arus yang menyebabkan arus tidak tersambung ke lampu Pak. Dan jika SW dibuka, maka arus yang mengalir ke lampu menyebabkan lampu akan menyala. Ini untuk logika NOT Pak ya. Untuk selanjutnya, ini Pak ya, untuk analisis gerbang logika NaN menurut saya Pak ya.
pada simulasi rangkaian arus pada gerbang logika, lampu akan menyala jika satu SOC-nya dibuka atau keduanya dibuka, lampu akan mati, Pak. Jika kedua SOC-nya tertutup, karena pada rangkaian di atas juga menghambatan atau R1, yang dimana jika salah satu kedua SOC yang dibuka, hambatan yang atau R1 itu tidak berfungsi, Pak, dikarenakan tidak tersambung arus dan lampu, dan mati jika SOC-nya tertutup dikarenakan R1 dan rangkaiannya di atas langsung terhubung ke arus yang menghambat arus mengalir ke lampu, Pak. Nah, ini Pak, berikut hasilnya, gambar-gambarnya dan penjelasannya ya, Pak ya. Kalau kurang jelas bisa Bapak baca sendiri. Ini Pak, untuk analisis gerbang logika NOR lagi ya Pak ya. Untuk gerbang NOR kita sudah terlihat sini Pak. Pada simulasi rangkaian gerbang logika NOR IT, namun lampu akan menyala Pak jika kedua SOC-nya terbuka. Dikarenakan arus tetap mengalir ke lampu dan lampunya akan mati Pak. Jika salah satu atau kedua SOC-nya itu terhubung atau tertutup Pak. Berikut gambar-gambar dan juga analisisnya Pak. Untuk analisis gerbang logika short lagi nih Pak. Rangkaian ini lampu Pak, untuk sambungan kembali Pak. Ini analisis gerbang logika short ya Pak. Menurut pandangan dan juga analisis saya, menurutnya saya pada rangkaian ini lampu akan menyala jika salah satu SOC-nya akan terhubung ke arus listrik suatu rangkaian itu Pak. Berikut hasil dan juga gambar-gambarnya Pak, sudah terlihat jelas, yaitu 4 biji ya Pak ya. Berikut dan juga tabel-tabel dan juga penjelasannya Pak ya, kalau kurang jelas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sekian sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir Pak, apa arti gerbang logika, penjelasan dan juga contoh-contohnya gerbang NOR, dan juga analisis yang saya lakukan dari awal sampai akhir menurut pandangan dan juga saya Pak. Baiklah Pak, sekian dari saya. Jika apabila ada salah kata dan juga perbuatan dalam mempresentasikan judul gerbang logika Bapak ini, mata pelajaran Bapak, saya mohon maaf apabila salah kata. Saya masih dalam tahap belajar, dan mohon apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon disampaikan Pak, biar saya koreksi demi hari untuk ke depannya tugas-tugas yang Bapak sampaikan kepada saya. Sekian dari saya, Muhammad Rayhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.